Tes. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Bapak Saudara, di pagi yang cerah ini kita boleh sama-sama berkumpul di rumah Tuhan pada pagi hari untuk sama-sama kita berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan undang segenap Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita mau jadi penyembah-penyembah Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Mari kita berikan korban pujian yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan senang hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada itu karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
berdiam diri Bapak Saudara, kita melalui lidah bibir kita mengagungkan namanya, kita mau menjadi penyembah-penyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sembah, mari kita puji Dia Bapak Saudara. Haleluya, Hosana bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, hormat bagimu Tuhan. Kaulah Raja yang kami sembah Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Layakkan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita Bapak Saudara. Jangan berdiam diri Bapak Saudara. Melalui di bibir kita mau sembah Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Dan inilah yang ku renungkan. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembahnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Tuhan dalam sepanjang malam ya Tuhan. Kau telah jagai kami dalam istirahat kami ya Bapa, sehingga kami segenap anak-anak-Mu dapat berkumpul Tuhan, dapat kami beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan kiranya pujian penyembahan yang kami sudah aturkan Tuhan menjadikan dupa harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang sangat baik buat kehidupan kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami undang Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, suasana surgawi boleh kami rasakan Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau percayakan untuk melayani kepada pagi hari ini Tuhan, pakai kami Tuhan, injak kesombongan kami ya Tuhan, mampukan kami Tuhan, kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang terbaik ya Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan Bapa, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin dalam perjalanannya Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Tuhan, percepat langkahnya Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan, tiba di rumah gereja-Mu Tuhan, dan sama-sama kami beribadah Tuhan. Dimanapun Tuhan anak-anak-Mu saat ini sedang beribadah Tuhan, kami yakin dipercaya Tuhan, kami akan merasakan berkat sukacita Tuhan, kami merasakan damai sejahtera-Mu ya Bapak. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami yang siap akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan. Boleh berikan salam yang terbaik untuk kanan kiri Bapak Saudara, depan belakang Bapak Saudara. Tuhan Yesus sangat baik. Kita boleh bersyukur bahwa
kita boleh sama-sama dipersatukan di Gereja Immanuel Gedesen untuk sama-sama kita bertumbuh dewasa dalam kita akan mengiringkan kita akan Tuhan. Mari kita akan puji dan sembah Tuhan kita. Kita mau nyatakan bahwa kita saat ini disatukan oleh karena kasih Tuhan. Satukanlah hati kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, serahkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, pilih Bapak Ibu Saudara. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Mari kita kembali bergandengan tangan Bapak Saudara. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Haleluya Bapak Saudara, bahwa kita ini adalah keluarga kerajaan Allah. Haleluya Bapak Saudara, kita masih akan semangat muji memuliakan nama Tuhan. Kita masih akan sama-sama terbang lebih tinggi lagi untuk kita muji namakan Tuhan. Mari kita angkat pujian, bukan terbang. Haleluya. Mari bersemangat ya Bapak Saudara untuk kita puji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan. Kita makin lebih bersemangat. Kami undang segenap Bapak Saudara untuk bangkit berdiri kembali. Mari kita lebih bersemangat Bapak Saudara. Terang bagi jalan-jalanku, kebenaran
kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Saudara, bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Pujian tadi mengatakan bahwa kita akan selalu aman dalam lindungan Tuhan, Bapak Saudara. Dalam menggerakkan Tuhan, kita masih juga akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada kalanya kita diuji oleh Tuhan untuk kita supaya sabar dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Mari kita angkat pujian mengatakan, sing sabar lan mantap. Haleluya. Sing sabar lan mantep
pujian tadi mengatakan bahwa ketika kita berikan kesabaran dan Tuhan pun juga menuntut kita supaya kita dalam kehidupan kita senantiasa untuk diingatkan bahwa ada kalanya kita pun juga tiba waktunya akan dipanggil Tuhan, tapi kita yakin percaya ketika kita boleh sabar dan setia, pastinya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Kita akan masuk dalam kerajaan surgawi dalam kehidupan kita ke depannya. Dalam kehidupan kita Bapak Saudara ada kalanya pastinya Bapak Ibu ada masalah dalam kehidupan Bapak Saudara? Ada betul Bapak Ibu Saudara? Ada masalah dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Ada. Tapi karena cinta kasih Tuhan Bapak Saudara, Tuhan itu senantiasa dalam kehidupan kita. Masalah pun menunjukkan bahwa itu adalah cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sampai saat ini pun kita boleh menyaksikan bahwa cinta kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Itu semua adalah karena cinta kasih Tuhan. Terkadang masalah kita itu tidak ada solusinya, tapi yakin dan percaya bahwa ada indah rencana Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Pastinya kita akan menemui jalan yang terbaik karena Tuhan itu adalah yang berkuasa dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Allah yang setia, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita pun mengalami masa dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Kami undang segenap Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Jiwaku bertanya, kekuatan buat kami ya Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa, ya selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walau
Ya, iman kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Lembah gelap, tak mengapa. Ini pengakuan iman kami ya Tuhan. Kami memiliki iman yang percaya padamu ya Tuhan. Walaupun masamu masih Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, iman kami pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Bapak Gembala. Tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur di minggu yang ketiga kita sudah dapat melewati. Apakah masih baik-baik saja 18 lembaran yang sudah kita lewati? Saya percaya masih baik-baik saja. Ternyata Bapak Ibu masih berkenan untuk menghargai panggilan Tuhan lewat ibadah pada hari Minggu saat ini. 3 minggu Bapak Ibu sudah bersama-sama dan saya percaya itu akan terus memiliki sebuah komitmen dan konsisten sampai ke 52 minggu ke depan. Ya, kita terus memiliki komitmen, katakan sekali Yesus tetap Yesus. Tetapi apakah kita bisa konsisten dengan perkataan sekali Yesus tetap Yesus? Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi ini firman Tuhan saya akan berbicara tentang fokus bersama. Kalau Bapak Ibu mengikuti minggu pertama itu subtema kita atau tema utama kita di tahun 2026 ini, Bapak Ibu bisa melihat kuasa dalam kesatuan hati, itu tema besar kita. Kemudian masuk di dalam perbulan atau triwulan, nah itu ada dan baru melihat per bulannya itu. Dan bulan ini kita masuk di dalam kesepakatan atau keterpaduan atau kesearaan. Kalau Bapak Ibu tahu minggu pertama firman Tuhan tentang apa? Judulnya? Benang sehaluan. Minggu kedua? Utara, selatan, barat, timur, itu lihatnya pakai apa? Kompas yang searah. Dan pagi ini fokus bersama. Ya.
fokus bersama. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali melihat hal-hal yang sederhana. Orang yang tidak fokus mudah kehilangan arah. Ya, ketika Bapak Ibu mulai terganggu konsentrasinya, maka itu akan mudah hilang perhatian. Ketika saya ada masuk di dalam SM Paspal, mungkin kalau dulu IPA, biasa disingkat dulu IPA itu Ikatan Pelajar Aktif. Kalau IPS itu Ikatan Pelajar Santai. Nah, ketika masuk dalam pelajaran kimia, ketika kita tidak konsentrasi, tidak fokus, itu dengan rumus. Di fisika itu penuh dengan rumus, di kimia itu penuh dengan penggaraman ada 13 penggaraman. Itu akan hilang konsentrasi. Nah, ketika kita sudah mulai kehilangan konsentrasi tersebut, fokus, maka kita akan kehilangan arah. Begitu pula juga dalam kerohanian kita Bapak Ibu Saudara. Banyak orang memulai semangat yang gelora, mulai dengan sesuatu yang saya bisa katakan agresif di awal tahun. Tetapi ketika fokus itu tidak dijaga atau api itu tidak dijaga, maka hal itu akan mulai. Mungkin di sini yang pernah sekolah, pernah mengikuti yang namanya perjumpaan Jumat, Sabtu, Minggu di Pramuka. Atau biasa istilahnya persami pertemuan Sabtu Minggu. Biasanya di malam-malam itu selalu ada yang namanya api unggun. Ketika api unggun itu tidak dijaga, mulai melebarnya kobarannya, maka itu akan meredup. Itu akan hilang, maka akan kembali dikasih kayu lagi, bahan bakar lagi, apa supaya api itu terjaga. Kita masih bisa fokus. Tetapi bagaimana dengan perjalanan ke depannya? Pengantar firman Tuhan itu sudah jelas. Walaupun kita mungkin ada dalam lembah asal ada Yesus. Walaupun gunung itu tidak berpindah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat kata fokus ini, pengertian fokus adalah menentukan apa yang paling penting. Saat ini yang paling penting apa? Yaitu firman Tuhan. Kita fokus. Ketika Bapak Ibu ada di sebuah komunitas-komunitas, maka kita akan mulai fokus. Kita akan objek kita, apa yang akan kita. Para peneliti mereka berupaya untuk buah hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian memberikan perhatian penuh. Ada pernah juga atau sekarang juga Tuhan percayakan saya, ada di dalam dunia pendidikan bidangnya teologi. Kita akan berhadapan dengan orang banyak, entah murid, mahasiswa atau. Kita akan melihat karena kita di depan siapa yang fokus, siapa. Dan itu juga akan kita melihat bagaimana ketika mereka tidak fokus, apa yang akan mereka lakukan. Artinya, maka kita pun akan menuntut mereka untuk fokus kepada kita. Walaupun mungkin kita katakan ya cuek aja lah, terserah dia. Mau dengar, mau enggak, terserah dia. Tapi satu sisi itu akan mempengaruhi karena tanggung jawab kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi fokus secara umum adalah bagaimana kita tidak hanya mata kita, tetapi kita tuju kepada sebuah objek. Pagi ini objek kita apa?
Ketika kita fokus bersama-sama untuk melihat atau untuk merenungkan, untuk Tuhan, itu tujuan. 2025 kita belum lama lewati, kita ada momen Natal. Natal kita bisa saya katakan apa? Nah, panitia fokus bersama kebersamaan. Andai kata panitia tidak fokus kerja masing, maka tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Sementara secara rohani, fokus di sini adalah hati yang terarah kepada Tuhan, hendaknya hidup berjalan sesuai dengan visi Allah. Hati yang terarah kepada Tuhan, pikiran yang terarah kepada Tuhan dan kepada kehendak Tuhan, hidup berjalan sesuai dengan visi Allah. Bapak Ibu tahu visi Allah apa itu? Visi Allah menyelamatkan manusia. Visi Allah adalah dia turun ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan manusia, yaitu saya dan saudara. Sehingga ketika kita fokus kepada visi Allah, keselamatan, maka kita apa yang harus kita kerjakan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi di awal saya sudah berbicara, sudah katakan minggu kemarin kita bicara tentang kompas. Apakah cukup dengan kompas yang menentukan arah kita, sementara kita tidak melangkah? Sementara kita tidak fokus. Mungkin kita tahu utara itu di mana, selatan itu di mana, barat itu di mana, timur itu di mana. Tetapi kalau hanya sekedar pengetahuan tetapi kita tidak fokus menuju ke sana, dan itu pun sia-sia. Mungkin kita sudah punya kompas searah, tetapi apakah kita fokus bersama-sama? Kita akan melihat firman Tuhan, Ibrani 12 ayat yang kedua. Buka Alkitab kita, Ibrani 12 ayat yang kedua. Kita bacakan ayat ini. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan tertuju kepada Yesus yang iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya coba di dalam firman Allah yang hidup. Arahkanlah pandangan saudara kepada Yesus. Siapa Yesus? Dan pelatih kita. Ia telah rela mengalami kematian yang hina di kayu salib, karena ia tahu ia duduk di tempat kemuliaan kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat ayat ini memakai kata kita. Saya yakin kita pernah sekolah, jadi kata kita itu dalam bahasa kita sudah pahami. Itu jamak. Orang pertama jamak, melibatkan semua. Kalau kamu hanya Bapak Ibu, kalau kita termasuk saya. Ada sebuah ajakan, marilah kita marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Melakukan apa Bapak Ibu? Kita lihat ayat yang pertama. Di situ dikatakan karena kita menanggalkan semua beban yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi Allah. Perlombaan. Kita dalam sebuah genggang perlombaan untuk mencapai sebuah piala, untuk memperoleh sebuah kemenangan. Fokus. Siapa yang telat,
atau siapa yang terlambat, jalan santai, ketinggalan. Kalaupun sampai finish, sampainya belakang. Dan kita melihat sebuah pertandingan, mereka saling berkompetisi. Mereka saling mengadu kecepatan untuk menjadi nomor satu, untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ada banyak orang yang terlalu santai di dalam kekristenan. Mereka mungkin bisa katakan jalan di tempat atau yang biasa saja. Yang ada dalam sebuah perlombaan, ketika kita tidak siap, kita akan ketinggalan. Ketika kita tidak memacu semangat kita untuk sampai surga, kita akan ketinggalan. Oleh sebab itu di dalam ayat yang kedua, kita melakukan mata yang tertuju kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan dapat menjadi teladan, menjadi sama, diselamatkan tetapi punya tujuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ayat ini menjadi sebuah tema fokus bersama atau fokus yang sama. Bukan pada keadaan, bukan pada masalah, tetapi pada Yesus Kristus. Kalau kita fokus kepada masalah, maka kita tidak akan maju, kita akan terlambat, kita akan tertinggal, kita akan mungkin terhilang. Karena masalah yang begitu menggelayuti kehidupan kita, sehingga kita tidak dapat melihat dengan mata rohani tentang kuasa Tuhan, tentang kebesaran Tuhan. Kalau Bapak Ibu tadi mencari pujian di tadi itu, apapun kita punya masalah, semua tidak ada yang tidak punya masalah, tetapi ada sebuah pengharapan. Walaupun gunung itu tidak beranjak, walaupun kita harus ada dalam lembah kekelaman, tetapi kalau ada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat fokus kita berbeda, maka kita tidak akan menemukan, maka langkah kita mudah terpecah. Saat tujuan Bapak Ibu adalah bersama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Untuk menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tetapi apalah artinya ketika kita datang ke gereja tetapi kita tidak fokus. Si empunya pekerjaan itu yaitu Yesus. Maka kita pun hanya sekedar menjadi pribadi yang agamawis, pribadi yang Kristen lokal. Tidak ada sebuah pertumbuhan. Sekian lama ikut Tuhan, sekian lama ngiring Tuhan, mungkin mulut kita katakan sekali Yesus, tetap Yesus apapun yang terjadi. Tetapi ketika kita tidak fokus kepada Tuhan, maaf, mungkin iman kita akan tetap kecil, tidak bertumbuh. Bahkan ibadah itu hanya sekedar menjadi sampingan saja. Ibadah itu hanya sekedar mood. Kalau saya mood, saya ibadah, kalau enggak, enggak. Tapi kalau kita memiliki sebuah fokus bersama-sama, tujuan yang sama, maka akan ada banyak hal yang dapat dikerjakan. Karena kita tahu hanya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, kita akan dimampukan untuk teguh melihat Yesus, pribadi Yesus, teladan Yesus. Salah satu gereja memiliki sebuah tena, milikilah karakter Kristus, menyesuaikan dengan teladan Kristus. Ada banyak hal teladan-teladan. Perlu kita lihat, kalau kita ingin meneladani Yesus setia, kita coba melihat, apakah kita Tuhan. Jangan dulu bicara setia. Jangan dulu bicara program yang ada. Jangan dulu bicara kepada Yesus. Kalau kita sudah setia kepada Yesus, maka semuanya itu akan tercakup di dalamnya. Mata yang tertuju kepada Tuhan.
Slide yang ketiga. Ayat warga yang ada di Ibrani itu memiliki adalah orang-orang yang dalam perjalanan iman. Sedang lelah melakukan perjalanan iman. Apakah Bapak Ibu iman Bapak Ibu? Saya capek. Belum apa-apa udah gereja lagi. Minggu gereja, Rabu gereja, Jumat gereja. Waktu saya cuma habis, capek saya, lelah, penat. Saya gereja juga cuma begitu. Ada perubahan. Nah, inilah yang disampaikan si penulis Ibrani itu. Mereka menghadapi sebuah tekanan, penderitaan, bahkan godaan untuk berhenti dan kembali kepada kehidupan yang lama. Ada banyak tawaran-tawaran dunia ini yang sudah mempromosikan, katakan udahlah daripada kamu ke gereja begini-gini aja. Hari Minggu saya kasih bonus. Saya kasih udah apa yang tergiur. Duduk manis tiba-tiba dikasih duit. Lelah, kita sudah berupaya ikut Tuhan, berupaya untuk melakukan apa, tetapi kok stagnan, diam di tempat. Nah, dalam kondisi seperti itulah surat Ibrani memberikan sebuah, sebelum ayat 12 itu, surat Ibrani atau penulis Ibrani memberikan, mempertontonkan, memberikan sebuah contoh di pasal 11 tentang tokoh-tokoh iman. Bagaimana kondisi yang begitu pelik, yang begitu menderita, yang begitu banyak hal. Bapak Ibu dapat melihat di dalam pasal 11, dimulai dengan definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita inginkan, yang tidak kita lihat. Baru mulai situ. Iman maka percayalah Nuh, maka iman maka percayalah Abraham, maka iman maka percayalah, maka iman maka iman maka iman. Artinya kalau kita pelajari bahwa di dalam pasal 11 itu si penulis ini ingin memberikan petunjuk, ini loh tokoh-tokoh mereka walaupun dalam situasi kondisi mereka bisa menjaga iman. Seringkali kita berkamuflase begini, namanya juga manusia om. Kadangkala harus jatuh, kan kita hidup daging. Betul. Kita bukan malaikat, malaikat bisa jatuh. Tapi bagaimana orang-orang yang ada saat ini mereka boleh setia dalam pengiringan kepada Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Apakah mereka tidak sama dengan kita? Apakah kita itu hanya beda dengan mereka, sama-sama makan nasi, sama-sama di debu tanah? Mereka bisa beriman, mereka bisa setia, mereka bisa melayani Tuhan. Mereka tetap bisa bertumbuh, iman mereka tetap rev up, naik. Kita hanya berkamuflase, membunuh juga manusia. Artinya saya bisa katakan, kita sedang kita mempertahankan zona nyaman kita. Namanya juga manusia om. Pasti pernah jatuh, betul. Tidak ada manusia itu yang sempurna, maka itu Tuhan datang ke dalam dunia. Kalau manusia itu sudah sempurna, Tuhan tidak akan datang ke dalam dunia. Belakang ayat yang kita baca, jadi di dalam ayat 12 itu penulis memberikan sebuah pembelajaran untuk kita fokus. Bukan hanya meneladani, memandang tidak hanya sekedar melihat, tetapi bagaimana kita mengamati, bagaimana kita konsentrasi, bagaimana kita fokus. Karena iman Kristen bukan sekedar soal mulai dengan baik, tetapi menyelesaikan dengan setia. Dikatakan bukan awal yang menentukan langkah akhir. Iman itu akan diuji. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa fokus, kompas melenceng. Kompas salah, kalau dia terobel,
Kompas itu bisa salah. Tetapi selama kompas itu benar atau selama kompas itu baik-baik saja, dia akan benar. Tetapi langkah bisa melenceng. Slide yang keempat kita dapat melihat menjadi sebuah pertanyaan dalam hidup. Bagaimana untuk kita bisa melakukan supaya ada sebuah keuntungan? Atau menjadi sebuah pertanyaan di dalam ayat ini menimbulkan rahasia. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 ada dua rahasia. Sebuah keuntungan. Ketika kita punya usaha, ketika kita berusaha, kita semua mau untung. Betul? Ada yang gak mau untung? Semua kita mau untung. Enggak mau rugi. Kalau dulu pernah saya saksikan, saya disuruh jualan keliling, saya nggak cari untung, yang penting habis. Jadi kalau pagi itu, ya saya keliling, dulu di kompleks jualan nasi uduk dan nasi kuning, sudah dibungkusin. Uang jajan. Siangnya pulang sekolah, jualan lagi. Itu lauk sayur, sorenya jualan lagi. Tetapi karena udah lelah, capek, malas keliling, harus teriak-teriak, nasi uduk, atau ketan unti, ketan urap keliling. Akhirnya saya punya siasat, saya bagi-bagikan. Saya pulang. Mana? Habis. Wah, bagus. Uangnya ada? Enggak ada. Kenapa? Lah daripada capek saya. Tetapi saya rasa tidak ada hal-hal seperti yang saya lakukan. Semua mencari untung, berupaya bagaimana mereka mengelola keuangan, mengelola modal yang ada. Sehingga prinsip ekonomi itu tetap berjalan. Dengan modal yang ada untuk mendapatkan hasil yang semaksimal. Prinsip ekonomi. Yang sempat saya pelajari pada SMA sebelum ada pemisahan kelas. Prinsip ekonomi yang saya, dengan modal yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini kita akan melihat untungnya. Kalau saya sudah fokus bersama-sama, kalau saya sudah fokus ikut Tuhan, kalau mata saya tertuju kepada Tuhan, kalau saya sudah berlari-lari kepada Tuhan, kalau saya sudah setia kepada Tuhan, apa sih untungnya? Kita akan melihat. Yang pertama, slide-nya. Fokus bersama melahirkan ketekunan di awal tahun. Ketekunan di awal tahun. Ini masih awal tahun. Bagaimana dengan ketekunan kita? Bagaimana dengan fokus kita? Awal tahun sering penuh dengan harapan baru. Rabu lalu saya berbicara tentang rencana. Namun tidak sedikit yang memulai dengan semangat lalu melemah karena melihat masalah ekonomi, kesehatan atau kegagalan masa lalu. Mereka sudah mulai mempertimbangkan, kalau saya tekun, apakah ada sebuah perubahan dalam hidup rumah tangga saya? Apakah ada sebuah perubahan yang dapat saya kerjakan? Dan lain sebagainya. Ketika kita fokus, tadi saya katakan fokus kita di tahun 2025 ada berhasil. Kemarin, ya puji Tuhan, ketika paduan suara 3. Yang pertama yang saya coba saksikan, ada sebuah ketekunan bersama setiap minggu jam 1 sampai jam 3. Komitmen, ada sebuah konsisten. Berlatih bersama, menyiapkan waktu, mengorbankan waktu, dan ada hasil. Itu yang dikatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Bahkan ada salah satu gembala mengatakan, kok anak saya tidak diikutkan. Pelatihnya bilang gini, Om, saya sudah ngomong sampai saya sudah ngemis untuk dia bisa ikut terlibat, tapi dia tidak mau. Saya bawa ngemis. Artinya sudah dilibatkan, maka pelatih saya hanya, oleh sebab itu saya tidak maksa dia, tapi saya pakai yang mau. Yang mau. Nah, sehingga dari sekian gereja-gereja yang dihubungi,
hanya ada 35. Solo Raya itu ada berapa gereja? Kabupaten Semarang, Kecamatan Kaliwungu ada berapa? Tapi hanya 35 orang yang konsisten, yang komitmen. Dan itu dilatih. Apakah dengan ini pilih kasih? Apa tidak melibatkan? Karena sudah ditawarkan. Sudah diberitahukan. Ayo. Sehingga yang dipakai yang mau. Perlu Bapak Ibu garis bawahi, yang mau. Ya. Walaupun dia bisa, anaknya itu katanya suaranya bagus. Tidak sedikit Kabupaten Semarang. Ketika ditawari, nggak mau. Menjadi sebuah pertanyaan, itu dikatakan pilih kasih. Orang pasti menghargai di setiap instansi, di setiap perusahaan ketika dia mau bekerja, itu yang diperhatikan. Sudah disuruh, sudah didorong-dorong. Tuhan juga begitu. Tuhan sudah katakan, marilah kepadaku. Semua yang mati sudah diajak, tapi yang mau cuman sedikit. Ya itu yang dipercayakan Tuhan, ya itu yang dikasih Tuhan. Itu yang diselamatkan. Apa Tuhan pilih kasih? No. Itulah seringkali argumentasi kita, seringkali logika kita, mindset kita. Kita tidak melihat kepada pribadi kita. Kenapa Tuhan? Kenapa kok pilih kasih? Seringkali tangan kita lebih condong menunjuk, tetapi tidak lupa kalau 3 itu ke arah kita. Dengan yang itu dan bisa Tuhan yang terbaik. Walaupun hanya juara 3. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita dapat melihat di sini awal tahun bagaimana Tuhan. Kita memiliki semangat. Pentingnya fokus pada Yesus. Disinilah pentingnya kita. Kalau kita hanya fokus kepada orang lain. Lagu lama mengatakan, saya terinspirasi kepada Rabu kemarin, Selasa di ibadah Gloria. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Garis bawahi Bapak Ibu, jangan pandang salah orang lain. Kalau fokus kepada Tuhan, biar kita fokus kepada Tuhan. Ada sebuah statement mengatakan begini, mungkin buat saya sedikit salah kata. Orang, saya yang penting saya mau lihat Yesus. Bagaimana enggak lihat orang? Apakah kita masuk ke dalam gereja tutup mata? Pasti kita lihat orang, betul. Bapak Ibu ada yang datang sini enggak lihat orang? Lihat. Enggak lihat Tuhan, pernah lihat Tuhan? Belum. Maka itu 2 ayat dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia, itu enggak bisa dipisahkan. Gereja, terserah orang buat apa. Karena kita bisa mencari Tuhan kelihatan sementara yang ada di depan kita tidak bisa mengasihi. Kita tidak masih menyimpan dendam, masih menyimpan sakit hati, dan lain sebagainya. Mari di awal tahun ini Bapak Ibu memiliki sebuah ketentuan hati. Kita akan melihat, oleh sebab itu mari kita coba tekun di awal tahun ini. Kita tekun di awal tahun ini, masih banyak minggu-minggu ke depan. Dan kita lihat contoh dalam Alkitab, bangsa Israel gagal masuk tanah Kanaan. Ketika mereka tidak fokus bersama-sama untuk masuk tanah Kanaan, mereka hanya melihat kepada raksasa. Ketika 12 pengintai itu diutus, 10 pengintai melihat kepada permasalahan. Gereja kita membutuhkan fokus yang benar.
Kalau Bapak Ibu seperti 10 pengintai yang hanya melihat nggak mungkinlah gereja ini bisa maju. Nggak mungkinlah gereja ini bisa berkembang. Walaupun program-program, maaf, jangan-jangan iman Bapak Ibu yang mengatakan dan Bapak Ibu sendiri yang menjadi pelakunya, yang menghalangi pekerjaan Tuhan untuk maju. 12 tahun saya ada di sini. Perkembangannya stagnan. Ada yang datang, keluar lagi. Ada yang datang, keluar lagi. Nah, mungkin bisa memperbaiki. Kita harus tekun. Berdoa bersama. Menyembah Tuhan bersama-sama. Dan mereka yang pesimis tidak masuk dalam tanah perjanjian, tetapi Yosua dan Kaleb, dia optimis. Oke, betul di sana ada raksasa, di sana ada orang enak, tetapi ada Tuhan yang lebih besar. Ketika kita tekun di awal tahun ini untuk membawa gereja Tuhan, kita tidak akan ketinggalan gereja-gereja yang lain. Bukan untuk bersaing. Gereja ini sudah termasuk gereja tua. Gereja yang sudah sekian lama. Tetapi bagaimana khusus pionir ini, mereka adalah menjadi tulang punggung awalnya gereja ini. Mereka menciptakan sejarah di gereja ini, yang mungkin tahu seluk-beluk bangunnya gereja ini. Ayo memotivasi orang muda untuk maju. Dan kita tahu perkembangan atau tahu cikal bakal, tapi tidak dapat berbuat apa. Atau lambat. Nah, ini yang perlu kita kasih dalam kehidupan kita. Jika fokus kita sama kepada Yesus, kita tidak mudah menyerah di bulan-bulan pertama, tetapi terus melangkah dengan setia. Kemudian keuntungan yang kedua, fokus searah kemenangan sepanjang tahun. Kita ingin awal baik, akhir juga baik. Amin Bapak Ibu. Kita ingin mengalami terobosan-terobosan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua jemaat, jangan tinggal di zona nyaman. Ayo keluar. Jangan tinggal di zona nyaman. Yang sudah begini mau diapain Om, susah. Saya udah enak kok begini. Ya ibadah ya saya ibadah, enggak ibadah saya udah nyaman. Saya keluar dari zona nyaman berarti saya melakukan hal-hal yang baru lagi mulai dengan dari nol. Itu sulit. Banyak orang ingin menang tetapi tidak semua mau menjadi. Kemenangan rohani bukan hasil usaha sesaat, melainkan buah dari fokus yang terpelihara sepanjang jalan. Kemenangan rohani kita. Mari Bapak Ibu yang sudah menang di tahun 2025, tingkatkan kemenangan kita supaya kita lebih dari pemenang. Terus maju di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Supaya kemenangan kita tidak sampai di semester 1, tetapi sampai akhir tahun 2026. Ikut Tuhan. Iman kita sampai kan iman kita selama kita beriman. Jadi Bapak Ibu, yuk di tahun jangan hanya kita datang memenuhi bangku yang kosong, tetapi fokuslah kita belajar untuk dengar firman Tuhan. Fokuslah kita untuk dapat, bukan untuk memilah-milah firman Tuhan, untuk mencari kesalahan, tetapi bagaimana firman Tuhan itu disampaikan. Karena kalau kita hanya fokus datang ibadah dan hanya untuk mencari kesalahan, saya yakin sampai Bapak Ibu tutup mata, imannya tidak akan dibangun. Sampai akhir kita tidak akan mengalami sebuah
dampak terobosan di dalam iman kita stagnan. Ayo. Supaya gereja kita boleh bangun, boleh maju lagi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Slide yang selanjutnya kita lihat. Ketika Daud menghadapi Goliat. Yang 8, slide 8. Ya. Ketika Daud menghadapi Goliat. Logika nggak mungkin Daud menang. Kalah. Itu juga sudah lihat lawan-lawan dari pelatih itu, katakan dia begini, ini begini, udah nyerah. Dah akhirnya kita ambil keputusan, pokoknya kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita muji Tuhan. Sempat saya lontarkan, udahlah nggak usah ngarepin menang, yang penting juara 1. Nggak usah ngarepin menang, yang penting juara 1. Ada sedikit pesimis karena kita melihat lawan-lawan kita itu yang bisa dikatakan orang-orang yang terbiasa. Ini pemula semua. Juara. Ketika kami coba tepis, kita berikan yang terbaik aja buat Tuhan. Keputusan tinggal tergantung Tuhan. Yang juara 1 katakan gini, karena dia percaya, Om, nah, artinya di sini bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita melihat kepada masalah dan atau kita katakan tidak mungkin, jangan pernah kita bermimpi ada sebuah kemajuan, ada sebuah terobosan. Tidak akan bisa kita melihat sebuah terobosan. Tetapi kalau kita katakan pasti, optimis, bisa. Tuhan akan bekerja. Kita akan mengevaluasi program tahun 2025, apa sih yang menjadi kendala sehingga kok seperti jalan di tempat. Syukur-syukur kalau jalan di tempat, kalau mundur ke belakang. Dan kita coba melihat tahun 2025. Bukan melihat dengan mata jasmani, tetapi kita melihat dengan mata rohani kita. Kita akan melihat, berkata, hari ini Tuhan akan serahkan engkau ke dalam tanganku. Depan hari ini Daud punya iman. Ini dari pengalaman dia mengembalakan kawanan domba. Sehingga kalau Goliat menganggap bangsa Israel itu seperti seekor anjing. Dikatakan, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tombak? Tetapi Daud melihat Goliat itu seperti seekor lembu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, seperti bukan seekor lembu, seperti hewan. Anjing itu binatang yang kuat, lembu itu binatang yang sangat lemah. Nah mari Bapak Ibu, tahun 2006, awal tahun ini, kita fokus bersama-sama. Ada banyak pekerjaan yang akan kita kerjakan. Jika awal tahun ini kita bisa fokus bersama-sama dalam pelayanan, maka setiap datang tidak akan mematahkan iman kita. Kalau kita fokus bersama-sama. Mungkin kita bisa lihat semua daripada Garuda. Satu kita teguh, kita runtuh. Tunggal. Dan terkasih, kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat yang Tuhan percayakan ada di gereja ini. Apa yang dapat engkau perbuat buat gereja ini? Apa yang dapat kau lakukan untuk kita fokus bersama-sama mempermuliakan Tuhan? Awal tahun adalah waktu yang selaraskan kali arah pandang kita. Kan arah yang sama kepada Yesus akan kemenangan. Tahun dengan fokus yang benar.
fokus arah, fokus kerukunan iman dalam kesatuan. Terus membawa kemenangan. Mari Bapak Ibu, kita mau fokus bersama. Ketika kita fokus bersama, saya yakin mulut kita, pikiran kita akan mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tetapi kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, hanya mulut kita yang bernyanyi, pikiran kita kemana-mana. Mata kita juga tidak akan fokus kepada Tuhan. Kalau kita bisa fokus kepada hal-hal dunia, bahkan kalau kita bisa fokus kepada berita-berita cengang kita, berita-berita yang bisa membuka mata jasmani kita, sehingga kita dapat merenungkan atau mengantisipasi atau dapat menyambut. Tapi kenapa dengan firman Tuhan kita bisa tidak fokus? Bahkan dengan firman Tuhan kita masih bisa tertidur. Itulah pernah saya katakan ada seorang anak Tuhan, Om, jadi Bapak Ibu yang gak bisa tidur, malam baca Alkitab, pasti tidur. Pasti tidur. Baca Alkitab pasti tidur. Tapi bukan berarti, aduh gak bisa tidur saya baca Alkitab, tidak. Karena salah satu yang tidak disuka iblis, yaitu kalau kita mendengar firman Tuhan atau kalau kita baca firman Tuhan. Itu yang paling tidak disuka. Karena iblis tahu. Firman Tuhan katakan, iman timbul dari kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, artinya Tuhan iblis sangat senang. Dia boloku, dia pengikutku, dia temanku. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat firman Tuhan pada saat ini, kita tidak hanya sekedar mendengar, tetapi cobalah kita renungkan. Apakah saya bisa fokus ketika ada sebuah ketekunan, ketika ada komitmen yang disertai dengan konsisten kita. Maka kita akan dapat mengawali sesuatu yang baik dan mengakhiri sesuatu yang baik. Saya undang kita sama-sama bangkit diri. Akan nyanyikan, aku mengasihi Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu, saya yakin kita semua tahu lagu. Tetapi karena kita coba menghayati pujian ini, kalau engkau benar mengasihi Yesus, saya yakin kita dapat merenungkan firman Tuhan. Kita dapat mengamalkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih di dalam Tuhan. Apa tujuan Bapak Ibu orang Kristen? Apa tujuan Bapak Ibu? Pujian ini mengatakan hanya menyenangkan. Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah mendukakan hati Tuhan? Apakah kita sudah menyakiti? Apakah kita tidak merenung? Bapak Ibu tahu tujuan hidup Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, pasti saya yakin Tuhan dan fokus bersama kepada Tuhan. Keputusan ada pada Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah memaksa. Dia mencari. Tuhan menghargai keputusan yang diambil. Ketika dia mau, maka dia akan diberkati. Artinya bukan Tuhan pilih kasih. Tuhan menghargai semua. Mari renungkan firman siang dan malam, ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Nanti tolong Ibu Sutarti berdoa dan waktu selanjutnya saya serahkan pada yang berdoa. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Bapak Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kini kita memberikan yang terbaik untuk korban persembahan dengan kasih Kristus. Kami mohon Ibu Sugiyum dan Mbah Cipto untuk maju ke depan.
dengan Yesus Kristus kami mohon Saudara Anggi untuk berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Pujian syukur ya Bapa pada kesempatan pagi ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan telah mendengarkan sabda dari kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan kami akan memberikan korban persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan suka-sukamu Tuhan. Kita semuanya untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat kita. Untuk pengumuman dalam minggu ini Bapak Saudara, jadwal selama ibadah 1 minggu berjalan. Untuk petugas ibadah tanggal 25 Januari 2026, song leader oleh Ibu Lisa, kemudian singer oleh Saudara Salsa dan Ibu Puput. Kemudian untuk tim musik, Saudara Stephen, Saudara Siktor dan Saudara Daniel Anggi. Kemudian untuk pelayanan kolektan, Ibu Trianom dan Ibu Sutarti, kemudian untuk petugas LCD, Saudara Nathan, kemudian untuk doa syafaat, Ibu Susi, kemudian untuk penerima jemaat dari keluarga Bapak Ibu Kusnanto, kemudian untuk dokumentasi Saudara Daud. Petugas diminta untuk hadir lebih awal untuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak Saudara. Jadwal selama ibadah 1 minggu berjalan, untuk minggu ibadah raya jam 7 pagi, sekolah minggu juga sama jam 7 pagi, kemudian untuk ibadah Rabu KTB jam 6 sore Bapak Saudara di keluarga Ibu Sri Martini. Oke. Di keluarga Ibu Sri Martini untuk petugasnya Ibu Lasmi jam 6 sore nih Bapak Ibu Saudara. Kemudian untuk Jumat menara doa jam 18.30, semua jemaat yang rindu untuk sama-sama kita berdoa dan membangun menara doa, mari sama-sama kita untuk hadir Bapak Ibu Saudara. Kemudian untuk petugasnya Bapak Kusnanto, ada tambahan lagi Om? Baik, saya sampaikan untuk evaluasi kita besok jam 6. Ya, kita akan pakai waktu mungkin 2,5 jam. Jadi kalau kita mulai jam 6, berarti 8:30 kita selesai. Kalau kita mulai 6:30, berarti 9:30. Yang pasti 2,5 jam. Jadi tergantung Bapak Ibu, nanti kalau kita mulai jam 6,
ya kita akan mulai seperti itu. Dan kemudian bagi Bapak Ibu mungkin yang besok tidak bisa datang, saya anggap setuju dengan keputusan yang ada. Ya. Jadi tidak terima protes di luar. Kok begini sih, kok begini? Jadi kalau mau protes atau mau usulan, silakan datang besok. Jadi saya anggap semua pengurus yang tidak datang, saya anggap setuju dengan keputusan yang ada, terus ngikutin aja. Ya. Jadi dengan kata lain, karena kita selesaikan, kita ambil keputusan di rapat, kalau mau memang ada sesuatu komplain, kita kembali lagi ke rapat. Jadi tidak di luar. Jadi saya berharap semua pengurus bisa hadir, tetap saya akan share di grup, untuk pengurus yang bisa datang atau tidak datang tetap saya jalanin les. Memang tetap ada di gereja. Kita akan lakukan di gereja ini, saya coba melihat perbandingannya di luar dengan di dalam gereja itu berapa persen. Syukur-syukur di gereja lebih banyak dibandingkan dengan yang di luar. Itu mungkin nanti yang saya sampaikan. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah menyampaikan kritik dan saran. Walaupun itu dengan keterpaksaan. Tapi saya splong, karena kalau tidak dibuat kritik, mungkin Bapak Ibu akan empet sampai lama. Karena ada beberapa kritik itu kok setelah dikritik baru keluar, nggak dikritik diem. Nah itu saya merasa bersalah, jadi saya akan berupaya, nanti tolonglah kalau memang Bapak Ibu nggak suka langsung datang ke gereja, Om saya mau ngomong, jangan tunggu sampai ada kritik. Tahun 2022 kita sudah buat kritik saran, tetapi 2026 berarti 4 tahun Bapak Ibu nggak mau kritik. Setelah disuruh kritik baru keluar semua. Nah itu kan berarti saya yang salah. Apalah artinya Bapak Ibu ibadah tetapi dapat mengempet. Ya, salah satu contoh, ya itu baru keluar PPT-nya. Tulisannya kekecilan, gambarnya nggak ini. Nah berarti padahal saya pakai PPT itu udah bertahun-tahun, kok enggak ngomong? Ngomong aja langsung itu, malah saya senang yang begitu. Oh maaf, itu PPT-nya kekecilan, kok tunggu sampai dapat kritik, dapat omong itu baru. Saya sampai berpikir, udahlah kalau gitu saya akan buka kotak saran dan kritik, tapi tolong kalau bisa, oke lah Bapak Ibu bisa mengkritik saya. Tetapi Bapak Ibu, kita mau gak Bapak Ibu juga dikritik? Gitu. Kita sama-sama kritik, jadi untuk pekerjaan Tuhan kita sama-sama mengkritik, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun. Saya berterima kasih karena ada beberapa kritikan itu yang dapat memotivasi. Beberapa tahun yang lalu ada kritikan yang katakan begini, Om, khotbahnya kok pakai bahasanya terlalu tinggi. Saya datangkan ke Mbak Cipto dan Bu Anom. Maaf bicara, Bu Anom itu bisa dikatakan sepuh. Saya tanya juga sempat Bu Taswi, Pak. Bu, Bah, saya tanya, khotbah saya itu kata-katanya terlalu tinggi. Aku mudeng nih tak catat semua. Lah maaf bicara, Mbah Cipto aja yang usia udah sepuh mudeng. Tapi kok yang mengkritik itu kok enggak mudeng. Katanya terlalu tinggi. Nah, artinya maaf bicara berarti kan kapasitas ilmunya itu di bawah Mbak Cipto. Saya nggak nyudut Mbak Cipto, karena Mbak Cipto Bu Anom itu mudeng. Nah, jadi tolong Bapak Ibu, saya terima kasih, dan saya coba untuk memperbaiki diri. Jadi kalau memang Bapak Ibu punya hal-hal yang nggak suka, langsung saja, ya nggak usah tunggu sampai dibuka ruang kritik dan saran. Saya sangat berterima kasih karena ini untuk kemajuan kita semua. Mungkin itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Baik Bapak Saudara, untuk besok sore ya Om, jam 6 sore jangan lupa untuk datang ke gereja, dan juga bagi Bapak Saudara yang sudah menerima kertas yang dibagikan untuk di situ, mohon juga untuk besok dibawa nih Bapak Saudara. Untuk masing-masing seksi yang kemarin sudah dibagikan kertas, boleh dibawa supaya kita sama-sama sampaikan untuk di rapat besok Bapak Saudara. Baik Bapak Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kasih Kristus. Kami undang segenap Bapak Ibu untuk maaf, ada tamu dari Tante. Togaten.
5 udah termasuk orang tua murid, orang tua sih itu kan 5 nanti. Takutnya kan, aku bukan guru sekolah minggu, enggak ya gitu ya. Itu juga. Sudah tidak ada lagi Bapak Saudara? Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kasih Kristus. Kami undang segenap Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Namun terlebih dahulu nanti kita akan berdoa syafaat Bapak Saudara. Yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dan kita juga terkhusus kita akan berdoa untuk rencana evaluasi kita untuk besok malam. Nanti dengan kasih Kristus kami mohon Ibu Lasmi untuk maju ke depan untuk berdoa syafaat. Kita akan akhiri dengan sebuah pujian yang mengatakan berkat untuk keluarga. Rumah keluargamu, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan berkenan, haleluya, memberkati rumah keluargamu, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia. Doa berkat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus berkati. Di akhir ibadah kami ya Tuhan, pujian, hormat dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai tamatnya ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau telah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam tanah hati kami yang terbaik, boleh tumbuh berakar, kehidupan kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, pakai lebih hari lebih luar biasa, sehingga boleh menjadi berkat bagi anak-anak di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mensatukan hati kami berdoa bersyafaat buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ya Tuhan. Kiranya Engkau akan terus berkati bangsa kami, Engkau akan lindungi bangsa kami, Engkau akan pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Di mana bangsa kami saat ini terjadi banyak masalah, banyak bencana ya Tuhan. Kiranya kami tahu semua itu adalah boleh menjadi teguran bagi bangsa kami. Boleh kami menjadi anak-anak-Mu yang takut dan taat akan Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang jadi
di bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau mempunyai rencana yang indah di dalamnya, dan kami percaya Engkau akan pulihkan bangsa kami, Engkau akan berkati bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa kami yang Engkau percayakan untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, Engkau berikan hikmat marifat, bila para pemimpin bangsa kami boleh memimpin bangsa ini dengan baik ya Tuhan, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang penuh keamanan, penuh kedamaian, penuh kesejahteraan ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas bangsa kami ya Tuhan. Kalau Engkau izinkan ada anak-Mu yang duduk di kursi pemerintahan ya Tuhan, kiranya Engkau akan pakai, Engkau akan berkati ya Tuhan. Amin. Jadikan teladan bagi pemimpin-pemimpin yang lain ya Tuhan, sehingga boleh menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, dan boleh menjadi dampak bagi Amin, bangsa ini ya Tuhan, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang aman ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan ya Tuhan Kabupaten Semarang, Kecamatan Kaliwungu ya Tuhan, kiranya Engkau akan berkati ya Tuhan, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Camat dalam memimpin Jawa Tengah ya Tuhan, kiranya Engkau akan beri hikmat-Mu ya Tuhan, buat pemimpin daerah kami ya Tuhan, sehingga Kabupaten Semarang, Kecamatan Kaliwungu ya Tuhan, menjadi kabupaten dan kecamatan yang boleh maju berkembang ya Tuhan, masyarakat yang di dalamnya boleh merasakan kesejahteraan, dan kami boleh hidup bersatu, hidup berdampingan ya Tuhan. Kami juga serahkan gereja-Mu BKSAG yang tergabung di Kecamatan Kaliwungu ya Tuhan, kiranya akan turut berkati ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membelakan umat-Mu di Kecamatan Kaliwungu, Kau berkati, Kau pakai ya Tuhan, sehingga Kecamatan Kaliwungu menjadi kecamatan yang Kau menangkan ya Tuhan. Kami juga serahkan Desa Kradenan ke dalam tangan kuasa-Mu, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya dalam memimpin Desa Kradenan, Kau berkati ya Tuhan, biarlah boleh memimpin Desa Kradenan dengan baik, sehingga masyarakat yang ada di Desa Kradenan boleh hidup berdampingan, saling menghormati, sehingga kami boleh hidup penuh kerukunan ya Tuhan. Kami juga serahkan dusun kedesaan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, kiranya Kau akan terus berkati dusun ini ya Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan buat gereja-Mu GPD Immanuel Kedesaan ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Kau akan terus berkati gereja kami, Kau akan berkarya atas gereja kami ya Tuhan, setiap program gereja kami yang telah kami rencanakan ya Tuhan, yang belum terrealisasi ataupun yang sudah ya Tuhan, kiranya Kau akan terus berkati, dan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga serahkan ya Tuhan tanah samping gereja ke dalam tangan kuasa-Mu. Kalau Kau izinkan untuk memperluas pelayanan tempat ini ya Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Kau akan memberikan yang terbaik bagi gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga serahkan ya Tuhan buat rencana evaluasi besok sore ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, kiranya kami boleh bersama-sama ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi pelayanan gereja di tempat ini ya Tuhan. Satukan roh kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh kesepakatan yang terbaik ya Tuhan, sehingga untuk kemajuan gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga serahkan ya Tuhan Bapak Leus keluarga dalam membalakan umat ke tempat ini ya Tuhan. Kau akan terus pakai dalam pelayanan beliau ya Tuhan, pakai lebih hadir lebih luar biasa, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan di gereja kami ya Tuhan. Bangku-bangku yang kosong boleh terisi ya Tuhan. Kami percaya Kau akan memberkati pelayanan Bapak Leus sekeluarga ya Tuhan. Kiranya Kau akan berikan kesehatan, Kau akan cukupkan segala keperluannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga serahkan hujan jemaat tempat ini ya Tuhan. Kami boleh bergandengan tangan, kami boleh bersama-sama ya Tuhan, jauhkan dari perpecahan perselisihan, sehingga kami boleh bersama-sama bergandengan untuk memajukan pelayanan tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Inilah doa kami, akan teralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam ibadah kami ya Bapa. Engkau juga yang sudah memberkati pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan oleh anak-anak-Mu, oleh jemaat Tuhan. Engkau juga yang sudah memberkati untuk jemaat Tuhan yang boleh hadir di tempat ini, mendengar firman Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Sehingga kehadiran jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani akan terus Kau berkati dalam hidup mereka, dalam pelayanan-pelayanan Tuhan boleh percayakan. Berikan kesehatan buat seluruh kehidupan kami jemaat-jemaat Tuhan untuk dapat pakai mempermuliakan nama-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir. Kami tidak tahu apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi alasan mereka tidak hadir. Engkau yang lebih tahu. Kalau mereka disibukkan Tuhan ya Bapa dengan hal-hal Tuhan yang menghalangi untuk mereka datang di rumah Tuhan pada hari Sabat ini, Tuhan ampuni. Kalaupun ada mungkin yang menghalangi karena kecewa, karena sakit hati Tuhan, karena Tuhan ya Bapa ketersinggungan, ampuni juga Tuhan, supaya mereka hanya melihat kepada Yesus. Mereka boleh kembali Tuhan ya Bapa setia kepada Engkau. Dan Tuhan juga yang akan menolong kalau ada yang sakit.
sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang Tuhan minggu ini apapun yang akan dikerjakan Tuhan yang tolong. Sehingga Tuhan kehidupan jemaat Tuhan mengalami keberhasilan, mengalami keberuntungan Tuhan. Selama mereka mengandalkan Tuhan, hidup mereka Tuhan akan dapat Tuhan mempermuliakan Engkau. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin dan sertai lindungi kami, jauhkan hal tidak berkenan. Tutup bungkus kami, tibakan Tuhan ya Bapa di tempat tujuan. Biarlah firman-Mu Tuhan ya Bapa boleh jatuh di tanah hati yang terbaik, sehingga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sama-sama tadahkan tangan kita. Kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan, sumber berkat yang siap untuk memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera, sukacita yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus ada bersama dengan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Bapak Saudara, sampai ketemu lagi di jam-jam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.